Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Kita tuh tanpa hujatan, semuanya tanpa fitnah, dan semua pemirsa bisa membuktikan sendiri loh Pak, bisa ngelihat itu, dicek di Bible-nya masing-masing. Kita cuma copy paste ayat doang, kan nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin kalau mau Pak Dondina. Iya betul, kamu tidak menghujat, kamu hanya copy paste, tapi kamu kan ada yang kamu tinggalkan, lalu kamu jelaskan dengan memelintir, akhirnya mengerubah arah dan tujuan ajaran Alkitab itu. Kamu robah, kamu paste, betul kamu paste, penjelasanmu yang salah dan ada yang kamu tinggalkan. Caramu itu sama dengan cara iblis. Jadi kamu itu adalah murid iblis karena caramu cara iblis. Iblis juga menggunakan apa yang tercatat di Alkitab dan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan cara iblis menggunakan perkataan Tuhan dan menggunakan apa yang tercatat di Alkitab. Mari kita lihat peristiwa di Taman Eden ketika iblis menggoda Hawa supaya meninggalkan perintah Tuhan. Itu kita lihat di Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh, ini ingat ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, jadi kata-kata ini diingat oleh si iblis. Nah, ini perintah kepada Adam dan Hawa ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi si iblis datang kepada Adam dan Hawa berkata, tentulah Allah berfirman. Nah, ini firman Allah digunakan kan? Kata-katanya sama. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi kata-kata boleh dirubah dengan jangan. Demikian juga waktu dia mencobai Yesus, ya. Kita buka dalam Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan di hubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah, iblis selalu menggunakan apa yang tertulis. Sama dengan Donditan dengan kamu. Menggunakan apa yang tertulis. Mari kita ambil salah satu contoh. Bagaimana cara Donditan memutarbalikkan ajaran Alkitab. Menurut Bible, Yusuf itu sebenarnya menikahi Maria atau enggak gitu? Selama ini saya baca dan saya ketahui, Yusuf itu menikahi Maria. Menikahi Maria? Menikahi Maria. Nah, itu ada di Matius 1 ayat 24 ya? Iya, iya betul. Oke. Tapi kalau di Lukas, nggak dibilang loh, Yusuf itu menikahi Maria loh. Oh iya, iya. Gimana dong? Itu bahkan Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan sampai Yesus lahir loh. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 nih, tolong dibaca nih ya. Saya baca nih ya. Iya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya. Galilea tuh di bagian utara, Yudea tuh di bagian selatan daripada Israel ya, Palestina. Iya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oh iya ya. Didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, tunangannya loh. Oh iya ya, saya baru tahu ini Pak Dondi, luar biasa. Luar sih. Lu kerja ngapain aja? Dulu saya cuma sampai pada Matius, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nih, satu terusin lagi ya. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, coba, ada nggak kata-kata Yusuf menikahi Maria di Lukas? Nggak ada ini. Jadi
sampai Maria melahirkan itu statusnya Maria itu masih tunangan itu di ayat 5 itu. Nah, kalau di Matius disebutkan kan di ayat 24 ya, Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikah. Nah, disinilah tipuanmu itu. Kamu berkata mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah. Kamu menipu dengan cara meninggalkan kata sebagai. Kamu tidak sebut kata sebagai. Seharusnya kamu berkata, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sebagai istri kan belum istri. Tapi kalau dikatakan dia mengambil Maria istrinya, itu baru sah istrinya. Contoh di dalam drama, Donditan sebagai anak saya. Bukan berarti Donditan anak saya. Tapi kalau dikatakan Donditan anak saya, itu baru anak saya. Paham? Mari kita buka Matius 1 ayat 24. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sebagai ini kamu tidak sebut. Masih sebagai istri. Kalau dikatakan ia mengambil Maria istrinya, itu baru namanya istri sah. Masih sebagai, masih tunangan orang itu. Belum suami istri. Itulah sebabnya ayat 25 berkata, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, setelah Yesus lahir, tentu mereka akan menikah. Jadi kamu menipu atau memelintir ajaran Alkitab itu dengan cara tidak menyebut kata sebagai dan tidak membacakan ayat 25. Sehingga kamu menyimpulkan bahwa Lukas dan Matius bertentangan. Kamu katakan Matius mengatakan sudah menikah, Lukas belum. Padahal Matius dan Lukas itu sama-sama mengatakan bahwa Yusuf dan Maria itu belum menikah, masih bertunangan. Lalu kamu berdua berkomentar. Gimana dong? Yang salah yang mana dong kalau gitu? Nah, ini saya sendiri nggak bisa jawab ini. Karena di satu sisi menikah, di satu sisi nggak nikah, ngambang ini Pak Ustadz. Nah, yang bisa jawab siapa ini Pak Ustadz ya? Nggak tahu. Jadi artinya apa? Artinya apa? Ya artinya Matius dan Lukas ini kan tidak sinkron. Betul. Ya kan? Berarti ini membuktikan bahwa cerita-cerita di dalam 4 gospel itu hanya berdasarkan dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Jadi kalau begini boleh nggak saya sebut Bible? Oh, Bible gitu. Oh, boleh sekali. Ya, boleh sekali Pak Ustadz. Dan memang dari fakta ini bahwa kredibilitas daripada firman Tuhan ini memang perlu dipertanyakan. Ya jelas dong, kamu tidak akan bisa menjawab karena kamu menghilangkan kata-kata sebagai dan ayat 25 tidak kamu bacakan. Ya bingunglah kamu. Itu memang cara setan dan iblis begitu caranya untuk mengaburkan ajaran Alkitab. Apa sih maksudmu Donditan? Membuat channelmu berjilid-jilid sampai 400 jilid yang berjudul Babel oh Babel ini? Kamu bilang tidak menista, kamu bilang tidak menghina. Tapi kamu menghina, memelintir ajaran Alkitab. Maksudmu apa? Kenapa kamu tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran?